Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota saya Alvita Enggar Ahsani NIM 005. Saya Aura Lintang Nabila NIM 04. Saya Tria Wijakira Sekenosi NIM 006. Akan mempresentasikan materi dengan judul Meraih Mental Health dengan Bertasawuf. Kita akan membahas tasawuf dan kesehatan mental dalam Islam, macam-macam perilaku tasawuf, contoh perilaku tasawuf, bertasawuf dalam kehidupan modern. Tasawuf dan kesehatan mental dalam Islam. Tasawuf secara garis besar merupakan suatu ilmu untuk mengenal dan memahami keadaan jiwa manusia tentang terpuji dan tercela, tentang cara-cara untuk membersihkan jiwa dari berbagai sifat yang tidak baik dan meriasnya dengan sifat-sifat baik atau terpuji, juga tentang cara meraih jalan menuju Allah. Menurut Zakiyah Derajat, kesehatan mental ialah terhindarnya seseorang dari segala bentuk gejala gangguan jiwa dan penyakit jiwa. Perilaku tasawuf. Yang pertama yaitu wara. Secara harfiah, wara artinya saleh, menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Kedua yaitu zuhud. Secara etimologi, zuhud berarti tidak ingin kepada sesuatu yang bersifat keduniawian. Yang ketiga yaitu muraqabah atau mawas diri. Menurut Imam Al-Quraish An-Naisaburi, secara bahasa muraqabah adalah mengamati tujuan. Yang keempat yaitu sabar. Sabar secara bahasa adalah menahan atau bertahan, yaitu yakin. Yakin dalam terminologi sufi yaitu sebuah kepercayaan yang kuat dan tak tergoyahkan tentang kebenaran pengetahuan yang dimiliki. 6. Yaitu tawakal. Secara harfiah mengandung arti menyerahkan diri. Dan selanjutnya adalah contoh perilaku tasawuf. Contoh perilaku tasawuf itu ada 10. Yang pertama yaitu sholat malam atau sholat sunnah. Sholat malam merupakan rangkaian dari qiyamul lail. Sholat sunnah yang dikerjakan seperti sholat tahajud, sholat witir, sholat hajat, dan lain-lain. Sholat malam lebih baik dilakukan pada sepertiga malam. Keutamaan melakukan sholat malam diantaranya doa-doa yang dipanjatkan akan dikabulkan. Dan yang kedua yaitu zikir malam. Zikir malam juga merupakan rangkaian dari qiyamul lail. Zikir merupakan aktivitas ibadah mengingat Allah dengan cara diucapkan langsung atau di dalam hati. Keutamaan di zikir malam yaitu doa akan dikabulkan dan sholat yang dilakukan akan diterima. Yang ketiga yaitu sabar. Sabar adalah tahan menghadapi cobaan, tidak cepat marah, dan putus asa. Orang yang sabar dalam hidupnya membuat ia lebih peka atau memahami kuasaan Allah. Contohnya, tidak mengeluh ketika menghadapi musibah yang silih berganti. Dan yang keempat yaitu tawakal. Tawakal adalah pasrah diri atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Manfaat tawakal diantaranya yaitu memperkuat hati dan menjauhkan dari segala godaan dunia. Contohnya, selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima yaitu zuhud. Zuhud adalah meninggalkan duniawi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang memiliki sifat zuhud akan menjaga dirinya dari ketergantungan dunia dan lebih mementingkan akhirat. Nomor 6 yaitu warak. Warak adalah menjauhkan diri dari syubhat dan tidak membawa kebaikan dalam perspektif agama. Yang keenam yaitu warak. Warak adalah menjauhkan diri dari syubhat dan yang tidak membawa kebaikan dalam perspektif agama. Warak terbagi menjadi 2, yaitu warak anggota lahir dan warak batin. Warak anggota lahir adalah menggerakkan anggota tubuh hanya karena ridho Allah. Sedangkan warak batin adalah tidak memasukkan ingatan kecuali hanya Allah. Contohnya membaca buku atau belajar hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah. Yang ketujuh yaitu ridho. Ridho adalah tenang hati dalam menghadapi ketentuan-ketentuan dari Allah. Contohnya, bekerja dengan sungguh-sungguh dan menerima apapun hasil yang diperoleh. Nomor 8, rendah hati. Rendah hati adalah sifat sombong atau angkuh. Contohnya, mau menerima saran dari orang lain. Yang ke-9 yaitu puasa. Puasa adalah menahan semua hawa nafsu yang dapat membuat manusia lalai dan melakukan dosa.
Contohnya menahan pandangan mata kita terhadap hal-hal negatif. Puasa juga dapat diartikan menahan makan, minum, dan sebagainya dimulai sejak terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Dan yang terakhir nomor 10 yaitu zakat. Zakat adalah jumlah hari yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim, contohnya zakat fitrah, zakat mal, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu bertasawuf dalam kehidupan modern. 1. Tasawuf melatih manusia agar memiliki ketajaman batin dan kehalusan budi pekerti. Sikap batin dan kehalusan budi pekerti yang tajam ini menyebabkan ia akan selalu mengutamakan pertimbangan kemanusiaan pada setiap masalah yang dihadapi. Dengan cara demikian, ia akan terhindar dari melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela menurut agama. Yang kedua yaitu sikap materialistik dan hedonistik yang merajalela dalam kehidupan modern ini dapat diatasi dengan menerapkan konsep zuhud atau asketisisme. Dalam Islam, asketisisme ini mempunyai pengertian khusus. Ia bukanlah kependetaan atau terputusnya kehidupan duniawi, tetapi merupakan hikmah yang membuat penganutnya mempunyai visi khusus terhadap kehidupan, di mana mereka tetap bekerja dan berusaha, namun kehidupan duniawi itu tidak menguasai kecenderungan hati mereka serta tidak membuat mereka mengingkari Tuhannya. Yang ketiga, gangguan-gangguan kejiwaan yang diderita oleh manusia modern ternyata bisa diobati dengan terapi tasawuf sebagaimana dikatakan Omar Ali-Shah dalam bukunya Tasawuf sebagai Terapi, menawarkan cara Islami dalam pengobatan gangguan kejiwaan yang dialami manusia, yaitu dengan cara melalui terapi sufi. Terapi tasawuf bukanlah bermaksud mengubah posisi maupun menggantikan tempat yang selama ini didominasi oleh medis. Justru cara terapi sufi ini memiliki karakter dan fungsi melengkapi karena terapi tasawuf merupakan terapi pengobatan yang bersifat alternatif.